kesiswaan itu Pak, kalau kesiswaan cocok. Itu cocok untuk kesiswaan. Tapi kita BK adalah kontrak perilaku atau behavior kontrak, ya, ya lebih cenderung pada orientasi perilakunya dan disebut diuraikan dulu perilakunya ini. Tapi Siap, fokus pada yang positif. Seperti itu ya Pak Arif. Saya siap kira Pak. nanti hati-hatinya saja di situ karena ini self control untuk mengontrol perilaku ini. Mungkin cukup ya Pak Arif ya Siap Bapak. dari saya. Ya, Terima Ya, kasih saya Bapak. mau tanya, Pak. silakan. Saya jadi menarik di luar konsep dulu, Pak. Saya jadi tertarik dengan surat pernyataan yang malpraktek BK. Kalau seumpama di kesesuaian yang buat kemudian mengetahui dari BK gitu bisa enggak, Pak? Oke, Boleh enggak? kalau panduan BK 2010 itu mulai 2010 itu Bu. Ya sebelumnya sudah ada. Kan BK sebelumnya itu dilarang melakukan menangani. Yang pertama anak yang kesurupan, persoalan paranormal itu tidak boleh Bu. Ya. Kemudian terkait kriminal tidak boleh. Narkoba kecanduan tidak boleh, tahap coba-coba boleh. Seperti itu. Nah, di 2010 itu diperjelas bahwa tidak boleh melakukan rahasia. Itu malpraktik. Yang kedua, tidak boleh menyetujui, membuat dan menyetujui surat perjanjian. itu disebut membuat dan menyetujui surat perjanjian. Seperti itu. Jadi menyetujui pun Bapak jangan, Ibu jangan. Ya, kita fokus pada kontrak perilaku. Jadi kalau disuruh ke sekolah, Bu, Suma bikin misalnya surat perjanjian, Pak Arif bikinkan surat perjanjian ini anak. Ya seperti itu. Katakan saja, mohon maaf Pak, kami di BK dilarang membuat surat perjanjian, tetapi kami hanya disuruh membuat kontrak perilaku. Disampaikan. Jadi ada jalan pemecahannya. Seperti itu. Nah nanti isinya berbeda. Kalau surat perjanjian lebih banyak negatifnya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ya, kan kalau surat perjanjian itu yang bertanda tangan di bawah ini nama, ya, kelas, NIS, ya seperti itu ya, menyatakan tidak akan pernah terlambat lagi. Tuh, kalau terlambat, ya kalau terlambat maka Siap, akan ya siap mengundurkan diri dari sekolah. Mengetahui guru BK, jadi ya menyetujui orang tua, gitu ya. Wali Wali kelas. kelas, seperti itu surat perjanjian, ya. Kalau BK namanya kontrak perilaku, sama Pak, sama. Saya yang membuat kontrak di bawah ini dengan ini sungguh-sungguh menyatakan menyatakan bahwa jika saya tidak terlambat lagi, jadi di situ poinnya Bu. Jika kan tadi terlambat ya, ini jika saya tidak terlambat lagi, maka saya bla 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 dapat hadiah, reward ya. Nah, dan jika saya terlambat baru dibawanya. Jika saya terlambat, jadi selalu di pikirannya orang positive thinking. Seperti itu. Diikuti nanti pikiran-pikiran negatif. Seperti itu. Nah, itu pola yang digunakan dalam behavior contract. Kalau ada kesempatan Pak ke sini di sekolahku saya kasih ke formatnya. Jika terlambat apa tadi Pak Putra? Iya, Pak tadi. Saya tunggu lanjutannya itu, Pak. Jika saya terlambat, maka Apa anunya? Punishment-nya. Tunggu Bu, saya ambilkan kit dulu. Ini kontrak perilaku. Kirim aja, Pak. Masalahnya nih, siang ini rencananya mau buat surat perjanjian. Foto aja Pak, kirim di grup. Aja Pak. Ini kontrak perilaku Pak. Foto aja deh Pak, formatnya Pak. Foto aja Pak. Nanti saya foto. Ya, nanti saya foto. Selama ini buat surat pernyataan ya, Pak. Kami di sekolah. Kita perjanjian dulu, baru pernyataan kami. Selama ini bikin surat pernyataan. Peringatan habis itu. Tapi juga tidak berlaku banyaknya. Coba lihat ini saya kontrak saya bacakan ya. Nah, kontrak perilaku, nama, hari, tanggal, ketentuan-ketentuan. Saya siswa yang membuat kontrak ini
setuju untuk berperilaku baik. Misalnya apa itu? Tidak terlambat, ya, melakukan apa? Menyetor tugas tepat waktu, seperti itu ya. Nah, jika saya berpikir atau bersikap atau berperilaku baik, maka saya itu. Nah, jika saya melanggar perilaku dengan satu, misalnya terlambat ke sekolah, ya, maka saya setuju untuk ya bla bla bla. Mau diskursi, mau di apa, itu urusannya Bapak dan Ibu. Nah, baru Cara dibawa. penggunaan bahasanya aja. Iya, tapi dampaknya Bu, dampaknya itu besar sekali. Hampir kan semua komunikasi itu sama diawali dari bahasa, Bu. Ya, seperti itu. Betul Pak Putra. Misalnya begini, kalau saya ketemu cewek cantik, saya kedipkan mata, kan dua aja Bu, hanya belum bahasa ya. Baru kedipkan mata, mungkin cewek itu akan tertarik sama saya. Padahal sebenarnya mungkin saya kelilipan, ya. Nah, Oh, iya. tapi itu kan bahasanya sebenarnya bukan ke situ. Saya hanya kelilipan karena mungkin ada yang terbang masuk di mata saya. Sementara tanggapannya orang adalah saya suka sama dia. Seperti itu. Ini baru bahasa tubuh, Pak. Belum bahasa formal. Nah, itu juga mempengaruhi pikiran kita, Pak. Ya, kan bahasa. Nah, itu Betul, izin Pak Putra. Nah, mau izin kemana Bu Emma? Mau izin kemana Bu Emma? Enggak, maksudnya ada pernah kejadian kami Ya. itu protes Pak, orang tua siswa itu katanya menghambat mental anak saya dengan membuat surat perjanjian, katanya seperti itu. Mental anak saya kena katanya. Nah, Memang kalau mau bikin surat perjanjian salah. iya. Seharusnya dibuat kontrak perilaku. Apa itu kontrak perilaku? Bagaimana membuat kontrak tentang perilaku-perilaku baik. Itu dulu, Bu. Iya. Perilaku baik. Ya. Kalau Ibu Ar tadi katakan bahasanya jadi beda. Kalau ini fokus pada perilaku baik. Tapi sasarannya yang mau diubah adalah perilaku yang tidak baik. Seperti itu, Bu. Kalau pacaran gimana Pak Putra, pacaran? Ya, bikin saya pernyataan situ. Jika saya berperilaku baik dengan tidak pacaran, ya. Nah, memangnya pacaran dilarang, Bu? Ini apa namanya, ini yang mau kami bikin surat perjanjian, ini teman saya. Jadi katanya, kan orang tuanya yang nyuruh, bikin aja Bu surat perjanjian Bu, anak saya itu nggak apa-apa, diapa-apain juga nggak apa-apa katanya. Karena mau saya labrak itu orang tuanya itu karena bawa-bawa anak saya, katanya seperti itu. Jadi kan kami serahkan aja ke orang tuanya itu, silakan Bapak datangin aja nih rumah orang tuanya ini di sini. Wah, Ibu kasih berkelahi orang tua. Masalahnya sudah sering, Pak. Itu menyelesaikan masalah, Bu. Pacaran itu kan normal, Bu. Ya, senang dan tidak senang pada orang lain. Yang tidak normal itu adalah perilaku pacarannya. Iya, perilakunya. Misalnya bersentuhan. Kalau saya di sekolah saya kan begitu. Kalau mau pacaran itu hak Anda, tapi tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berdua-duaan. Itu. Ini pengaruhnya juga dengan yang self control yang pornografi punya saya itu, Pak, orangnya. Ya seperti karena aturannya mereka tidak tahu. Tapi kalau Ibu melarangnya, Ibu dia tidak mendengar Ibu, tidak mau berubah itu. Kalau ini kan ini persoalan hati, Bu. Iya. Ya. Masa kita mau menghalangi hati orang yang ingin senang? Nanti kesenangannya Ibu juga dihalangi. Tapi kita tidak menyuruh anak-anak pacaran, Bu. Tidak menyuruh anak-anak pacaran. Tetapi batas-batas itu yang kita ajarkan anak-anak. Bahwa sebelum ada ikatan pernikahan, tidak boleh apa. Dia tidak boleh. Persoalan dia berkomunikasi kan pacaran itu mencari persamaan saja. Ya, belajar berinteraksi dengan orang lain. Karena kalau udah pacaran juga orang sisa, Bu. Ya dalam psikologi sosial itu kalau satu pacarnya orang itu satu di SMP, itu tahun di SMA, itu tahun di perguruan tinggi, nanti kalau kawin banyak masalahnya itu. Kenapa? Belum latihan dulu dia. Ya, tiba-tiba dia kawin dengan tetangganya yang berbeda dengan pacarnya ya. Pacarnya itu pengertian, penurut, tiba-tiba dia lawan dengan orang pemarah. Ya, kikir.
Seperti itu. Gimana itu menghadapinya? Berbeda kalau orang dari awal mengenal banyak orang, berteman akrab dengan banyak orang, dari yang pemarah sampai yang mudah tersinggung, dari yang mudah senyum sampai mudah marah, itu kan enak. Bagaimanapun bentuk suami kita, istri kita nanti ya pengalaman sudah ada dulu. Biasa Iya. gitu kalau cepat tersinggung istri kita, biasa. Jadi temanku juga dulu lebih apa ya, lebih tersinggung ya sedikit. Waktu pacaran Kak, biar mobil putih saya lihat, dia sudah mulai cemburu. Padahal mobil putih jangan saya lihat, bukan paha putih misalnya. Seperti itu. Nah, itu biasa. Nah, itu kan pengalaman itu. Tapi kalau orang kurang pengalaman, akhirnya kan masalah. Sama ketika kita juga kurang bergaul, kurang berinteraksi, akhirnya nilai-nilai kita minim. Ketika nilai kita minim, kita akan cepat marah, cepat menjustik orang lain. Itu. Karena di apa ya di dalam agama Islam saja tentang sholat saja ya berdoa saja banyak perbedaan ya. Kalau tidak mau terima perbedaan ya sudah pasti kan marah, jengkel seperti itu ya. Iya. Itu nah apalagi di hubungan sosial. Nah itu tergantung pengalaman kita. Orang-orang yang minim pengalaman itu cepat marah Bapak dan Ibu. Seperti itu. Sehingga kalau pacaran yang jelas anak-anak disampaikan ini tidak boleh loh. Tidak boleh berpandangan lama-lama, tidak boleh bersentuhan. Kalau saya begitu, tidak boleh berduaan. Ya, tapi saya tidak larang pacaran. Jangan pacaran. Saya juga tidak suruh pacaran. Seperti itu, Bu. Nah, kalau mau bikin kontrak, bikin saja kontrak seperti itu. Jika saya berpacaran, jika saya tidak pacaran, itu kan sudah pacaran. Jika saya tidak pacaran, maka saya apa? Misalnya, oke, diberikan oleh HP oleh orang tua saya. Jadi ya, boleh datang ke sekolah. Dan jika saya pacaran, maka HP saya disita oleh orang tua saya. Seperti itu, Bu. Ya, itu surat pernyataannya. Mungkin dipahami ya, Bu. Membuat surat pernyataan. Ya, kalau Ibu tangani masalah-masalah seperti jangan terlalu cepat lah, Ibu. Ke lapor orang tua, janganlah. Makanya BK itu, aturannya BK itu kalau mau menyampaikan ke orang tua, Bapak, Ibu, itu harus seizin anaknya ya. Minimal sudah dikasih tahu anaknya. Kasih tahu anaknya. Ya, berubah. Saya sampaikan sama orang tuamu ya. Atau bukti memang Pak kontrak. Kalau kamu tidak mau berubah, nah, ya saya sampaikan sama orang tua. Berarti kalau dia lakukan lagi, dia memberi izin kita untuk menyampaikan sama orang tuanya, baru kita sampaikan. Begitu. Karena jangan sampai kita sampaikan sama orang tua, malah menambah beban buat anak. Itu Bapak dan Ibu ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada ya Bapak dan Ibu? Enggak ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada mungkin lanjut satu orang lagi nih. Ya, Oke. Ya, siapa nih satu orang Untuk lagi? selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Andi nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya coba share screen, Pak. Mohon dilihat dan dikoreksi karena ini bikinnya terburu-buru. Tadi malam sudah jadi, terus kena upgrade, terhapus. Saya terpaksa bikin lagi yang baru. Sudah terlihat, Ini Pak? lagi curhat atau mengeluh ini, Bu? Sudah juga, Pak. Sudah jadi. Oh, sudah. Oke. Ya, sudah. Tapi Pak, ini yang pertama yang saya ambil masalah pergaulan bebas pada remaja. Analisisnya ada layanan konseling individual dan ada layanan bimbingan kelompok. Pada solusi yang relevan, saya mengambil layanan konseling individual dengan teknik REBT. Nah, kenapa saya mengambilnya? Karena perlu adanya konseling individual dengan teknik REBT untuk membantu siswa agar tidak terjerumus lebih jauh lagi, karena konseling individual dengan teknik ini bisa membantu siswa dalam mengubah cara pandang yang semula irasional menjadi rasional, membantu dalam mengubah sikap, pola pikir, serta persepsi.
Kelebihannya lebih praktis dijalankan karena tidak membutuhkan banyak orang selain konselor dan konseli. Kekurangannya ya tidak semua konseli mau langsung terbuka dalam 1-2 kali pertemuan. Jika diterapkan maka pandangan siswa akan berubah dari rasional menjadi lebih rasional dengan disertai perubahan sikap menjadi lebih baik. Jika tidak diterapkan, siswa akan tetap berperilaku seperti sebelumnya, tidak ada perubahan sikap yang berarti. Berikut daftar pustakanya, Pak. Untuk masalah yang kedua, Tabe, saya ambil masalah karir. Mengenai siswa yang masih bingung dalam menentukan sekolah lanjutan. Saya mengambil di sini teknik layanan klasikal dengan teknik diskusi. Kenapa? Karena saya merasa perlu adanya layanan informasi klasikal tentang pilihan sekolah lanjutan dan jenis-jenisnya, sehingga siswa bisa melihat sekolah lanjutan mana yang sesuai dengan kondisi diri siswa, cocok dengan keinginan orang tuanya, dan sesuai dengan kondisi perekonomian keluarga. Adapun kelebihannya, memberikan kesempatan bagi guru atau konselor mengenal bakat-bakat khusus siswa melalui observasi kelas, antara lain dalam bidang kepemimpinan, seni, olahraga, manajerial. Kemudian dalam bimbingan klasikal juga akan membuka peluang bagi guru atau konselor menjaring masalah-masalah siswa secara spesifik, serta seperti kelainan tingkah laku yang muncul pada siswa seperti siswa yang penakut atau fobia, pemalu, egois, dan agresif. Layanan ini juga ada kekurangannya. Yang pertama, tidak semua sekolah memprogramkan guru bimbingan dan konseling untuk masuk ke kelas atau tidak terjadwal. Kemudian sebagian guru bimbing kreativitas sebagian guru bimbingan dan konseling untuk menyusun program dan mengembangkan materi bimbingan klasikal masih kurang. Kemudian keterbatasan media pembelajaran. Jika diterapkan, siswa akan bisa memahami arah pilihan jurusan yang sesuai dengan keadaan siswa. Jika tidak diterapkan, siswa tidak akan memperoleh pengetahuan baru dan cenderung asal saja memilih sekolah lanjutan yang pada akhirnya akan menyusahkan siswa sendiri. Berikut daftar pusakanya, Pak. Mohon pencerahannya, mohon masukannya dari teman-teman dan juga dari Pak Putra. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Andini. Pada Bapak Ibu yang mau memberi masukan atau tanggapan, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau memberi tanggapan atau masukan. Sudah bagus. Ya bagus Bu. Itu tapi tulisannya kecil-kecil jadi tidak kelihatan ya Bu ya. Mungkin kayak Ibu Prof tadi bilang kotaknya yang paling ujung yang diperbesar Bu Andini. Iya kurang hitung apa ya Pak? Yang ujung kiri kolom kedua diperkecil aja karena kita sekarang fokus di ujung itu ya. Di kolom terakhir. Kolom terakhir yang diperbesar. Bentar-bentar. Maaf Bu, coba saya menanggapi Bu ya daripada ngantuk nih. Ya, silakan Pak Tajul. Ya, ya Pak Tajul. Tadi dari hasil presentasi saya Prof tadi pagi itu diminta kasih saran untuk yang kelebihan itu ditambahi dengan apapun, di mana letaknya saya juga kurang paham. Ada langkah-langkahnya atau ada tahapannya dari teknik itu, jadi nanti ketika akan melakukan kita action, kita akan mempermudah kita seperti itu. Di kelebihannya apa ya tadi ya, karena teknik dan tahapannya juga salah satu, bisa jadi salah satu kelebihan dari pendekatan atau teknik tersebut. Jadi caranya sih seperti itu. Menonton dari yang sudah ada apa belum ya Bu? Baik Pak Tajul, silakan Bu Andini. Maksudnya maaf Ibu tadi tidak kedengaran.
Kecil di saya kecil suara Pak Tajul gimana Pak Tajul? Oh ya, padahal ya sudah saya besarkan ya. Suaranya Pak Tajul yang masih kecil Kalau kayaknya. Pak Tajul itu menggema loh Pak Tajul. Apa ruangannya menggema ya? Iya, saya Kayaknya orangnya besar tapi suaranya kecil ya. Emang Makanya tidak pernah saya lihat saya orangnya besar. Makanya saya langsung cari-cari. Ya, Nggak usah pakai pendekatan headset aja deh Pak. enggak sudah saya lepas tidak ada nih. Oh. Iya. Di ditambahi itu sudah ada Bu langkah-langkahnya atau tahapannya? Oh ya, mungkin belum ada ya. Iya, jadi Tahapannya harus saya masukin juga ya Pak. iya, jadi nanti mempermudah untuk membuat pada saat membuat perangkat dan sebagainya kita Oke, akan baik. melakukan apa seperti itu. Tadi saran dari Bu Prof Farida seperti itu. Oh gitu. Jadi punya saya kan belum ada, saya tambahkan. Itu aja sih Bu. Baik. Makasih Pak. Dengan semangatnya yang luar biasa, kerja 2 kali tadi malam sudah dikerjakan lebih hilang dan dikerjakan pagi-pagi luar biasa ini sudah. Emang tadi pagi saya kacau Pak. Ya, itu saja Bu. Monggo, Makasih Mbak. Pak, Oke, makasih, ya. makasih. Oke. Baik, Pak Tajul, terima kasih. Itu selanjutnya kita beri waktu kepada Pak Putra untuk menanggapi. Nggih, Bu Rianti. Cocok. Ini NG ku sudah bagus ya, Bu. Anjing. Belajar jadi orang Jawa. Ini orang Makassar semua di sini jadi. Oke, ini saya kira tadi kolomnya dikasih cantik-cantik ya Bu. Bu Andi ini ya dikasih rapat ya, betul tadi rapat kolom kedua. Ya, kolom terakhir yang agak dikasih panjang-panjang. Yang kedua, ini kan mau konseling Bu. Nah, Ibu kajiannya tentang RBT saja. Kenapa RBT diterapkan, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nggak usah bahas tentang konseling Bu ya. Konseling ini pun nggak usah dibahas. Karena konseling individu itu pilihan kita. Ya. Nah, teknik yang akan dilakukan pada RBT-nya. Pendekatannya ya. Pendekatannya kognitif dengan teknik RBT. Nah, itu yang dibahas. Kenapa RBT? Apa kelebihan RBT? Apa kekurangan RBT? Seperti itu ya Bu. Nah, yang jadi masalah ini kan, mengapa RBT digunakan? Ya, bukan cuma mengubah rasionalnya. Kan anak-anak yang mengalami pergaulan bebas itu rasional atau tidak rasional, Ibu? Mengganggu perasaannya atau tidak? Senada dengan Ibu, kayaknya. Kan begitu, ya. Kalau pendekatan kognitif dengan teknik RBT kan mengubah pikiran orang. Pikiran yang mana itu pikiran yang harus, ya. Misalnya orang tua, kamu harus ranking 1. Ya, kami tidak boleh ranking 5. Itu kan tekanan-tekanan itu yang membuat orang berpikir irasional yang mengganggu dirinya. Nah sekarang kalau pergaulan bebas, bagaimana menafsirkan itu tekanan-tekanan itu? Pergaulan bebas kok menyenangkan saja? Iya. Itu kan. Nah itu kan. Kalau yang memberi beban pikiran yang membuat orang terbebani. Sementara pergaulan bebas kan tidak membebani, justru menyenangkan. Yang salah itu perilakunya. Ya tidak ada beban-beban yang mengganggu dia. Nah itu sekarang bagaimana merubah itu sehingga orang-orang yang melakukan pergaulan bebas itu Ibu tidak tidak terbebani, itu punya pikiran yang lebih baik. Nah itu nanti ditafsirkan ya Ibu. Karena gunakan RBT yang akan digunakan ya seperti itu. Nah selain RBT apa lagi ya? Sebenarnya kalau saya sih lebih bagus restrukturisasi kognitif, mengubah cara berpikirnya. Tapi saya ada kajiannya Bu sini restrukturisasi kognitif dari kognitif terapi. Saya belum cari yang itu Pak, kognitif terapi. Ya Siti ya dengan
tekniknya restrukturisasi kognitif kayaknya itu. Teknik apa Pak? Tuh, teknik apa? Restrukturisasi kognitif. Menstruktur ulang ya cara berpikir orang. Restrukturisasi. Restrukturisasi kognitif. Nah itu sebenarnya yang tepat. Dia juga kognitif sama-sama RBT. Cuma kalau RBT kan mengubah pikiran rasional biasanya kata harus, wajib itu yang diubah menjadi tidak membebani pikirannya. Nah, kalau Biena sih kalau mau mengganti pikirannya mengatakan bahwa berkolam bebas itu tidak bermasalah. Nah, itu diganti. Kalau itu lebih bagus restrukturisasi kognitif yang digunakan. Yang mengganti pikiran-pikiran yang kurang tepat menjadi lebih tepat. Tapi itu harus ada kajiannya ya Bu. Jangan sampai kajiannya tidak ada terkait itu. Tapi kalau tidak boleh RBT. Nanti dalam menjalankannya itu yang tidak tahu. Kalau polanya menggunakan teknik A, B, C, D, E, F ya Bu. Baik. Ya nanti. Kemudian di bawah apa ya? Apalagi nih? Pak, layanan klasikal. Hmm. Sama diskusi tanya jawab. Jadi Ibu tadi yang di atas tidak usah dijelaskan konseling individu apa ya, tidak usah lah. Karena itu pilihan diambil. RBT-nya saja Pak ya saya ada. Ya langsung RBT-nya diperbanyak kajiannya. Baik. Nah yang kedua ini apa nih? Klasikal dengan teknik diskusi. Ya, bila saja teknik diskusi. Oh, enggak usah layanan klasikal itu. Ya, jangan fokus pada layanan bimbingan klasikal. Itu hanya pilihan yang akan kita lakukan. Nah, diskusinya bagaimana, itu nanti ya dilakukan bagaimana. Terhadap pilihan karir ya, Bu? Ya, sekolah lanjutan, Pak. Sekolah lanjutan. Oh, sekolah lanjutan. Ya. Ini kan MTS ya, bagaimana mereka mengenal sekolah lanjutan? Ya. Ya, nah, biasanya anak-anak tahunya sekolah lanjutan SMA saja, padahal kan masih ada SMK, ada MA, ya, ada ya, nanti diskusi juga di SMA bagaimana. Nanti kan anak nggak tahu tuh, ya. Kenapa sih masuk SMA? SMA itu masuk, harapannya ada lanjut ke perguruan tinggi. Berarti anak-anak harus tahu 3 tahun di SMA, tambah 4 tahun di perguruan tinggi, 7 tahun. Baru bisa bekerja. Nah itu anak-anak dikasih pertimbangan begitu. Kalau masih SMK bagaimana? Ya 3 sampai 4 tahun. Sudah bisa bekerja. Seperti itu. Nah itu kan yang diarahkan seperti itu. Pak saya mau kerja saja. Masih SMK saja. SMK apa yang ada di Poso? Di Poso ya Bu? Ibu di Poso ya? Pak. Nah nanti diidentifikasi. Ya. SMA apa yang ada di Poso sana. Ya seperti itu. Nah itu nanti pola diskusinya nanti masuk ke situ. Dipahami ya Bu? Oke, tidak usah dibahas bimbingan klasikal itu apa kelebihannya, kekurangannya, tidak usah. Yang dibahas teknik diskusinya itu. Oke. Tekniknya Pak ya? Ya tekniknya. Cukup ya Bu? Ya. Terima kasih Pak. Jangan lupa ya Pak, itu pedoman itunya Pak, dikirim. Nah itu yang jadi masalah. Kontrak perilakunya Pak. Oh iya. Biar tidak terjadi malpraktek Pak. Soalnya kita sering bikin perjanjian Pak sama anak-anak. Sekarang mau berubah deh. Pernyataan biasanya ya. Sebelum saya kena pasal malpraktek. Iya itu kemarin kan di mana itu di sekolah di mana itu anak-anak tidak sholat lalu dimarahi orang ketuanya marah-marah ya masuk polisi. Iya. Padahal sebenarnya bukan itu. Pasti ada perilaku-perilaku yang kurang tepat yang dilakukan. Nah, apalagi kurikulum merdeka kan bekerja untuk anak. Bukan bekerja untuk sekolah. Nah, itu kan jadi masalah memang. Ya, seperti itu. Nah, semua Bapak dan Ibu yang melanggar asas kebekaan apa? Kesukarelaan. Itu ya. Kerahasiaan. Keterbukaan. Yang paling tinggi kan kesukarelaan Bu. Kesukarelaan itu selalu ditabrak itu. Dipaksa anak-anak terus. Bikin surat perjanjian. Ya isinya negatif. Jadi ya kesukarelaan. Kerahasiaan juga begitu. Data kunjungan rumah. Melaporkan anaknya. Anaknya sudah membolos 10 kali. Tidak hari 20 kali. Pacaran 100 kali. Waduh masalah itu Bu. Ya seperti itu.
Nah, itu yang apa ya? Malpraktek. Yang diperbaiki. Ya. Pak Putra, Ini tanya PT Pak Putra. ya. Aduh. Pak, Ya. mohon maaf tanya, kalau misal ada anak mau keluar, Hmm. mengundurkan diri, terus kita BK dibuat untuk apa surat pengunduran dirinya melalui BK, itu malpraktek apa tidak ya Pak ya? Kalau kesukarelaan boleh sih, Pak. Asal Boleh. bukan papa yang terlibat mengeluarkan anak-anak. Oh iya, judulnya penarikan diri gitu, menarik diri dari MTS gitu. Ya. Ya boleh, tidak ada masalah. Tapi Tapi bapak jangan mencoba iya, kasih keluar anak-anak. Bapak yang kasih keluar. Tidak boleh sih, tapi boleh menyarankan untuk pindah. Keputusan mengeluarkan anak, itu keputusan sekolah bapak dan ibu. Ya. Ya, tapi jangan apa putus nanti lagi itu. malah tidak menimbulkan persepsi gini Pak, mohon maaf. Berarti nanti kalau mau keluar mintanya ke BK gitu enggak Pak? Sebenarnya BK itu bertugas memberikan data. Ya, data Oh kepada iya. guru BK yang di sana. Jadi bukan kalau yang membuat itu kepala sekolah, Pak, sebenarnya. Nggak usah ke BK, nggak ada tugasnya BK itu memberi rekomendasi anak-anak keluar, nggak ada. Tugas BK adalah menyampaikan perkembangan perilakunya kepada sekolah yang akan dituju. Yaitu kita kerjasama dengan guru BK di sana. Seperti itu, Pak. Jadi Iya, sebaiknya Pak. seperti itu. Kalau guru BK ikut merazia Pak sama apa menggunting rambut siswa itu gimana Pak ya? Itu Oh, sulit dengan malpraktik. Pak mau menjelaskan sama waka kesiswaannya. Nah, tugasnya ada sekarang Bu di apa ya? Ada sekarang kan gara-gara Dede Yusuf mengatakan bahwa guru BK diangkat dari Babinsa. Sekarang ada rilis, sebentar saya kirimkan juga Bu rilisnya itu. Itu jadi jawaban terhadap permasalahan guru BK di lapangan. Misalnya guru BK disuruh menggunting rambut, jangan Bu. Iya Ya, Pak. itu tugas kesiswaan. Tugas kesiswaan itu ada dua, ya. Pendisiplinan siswa dan pengembangan siswa. Sementara BK tugas utamanya adalah membantu anak-anak mengenal dirinya, ya, menerima dirinya, memahami dirinya, ya, mengembangkan dirinya, membuat keputusan. Itu tugas BK di situ, Pak. Ya. Nah, sampaikan saja tugas BK dalam kurikulum Merdeka itu kan well-being. Apa itu kebahagiaan? Digunting rambutnya kan tidak bahagia, Bu. Sementara serba tugas salah guru Pak. BK bukan sebenarnya serba salah, Ibu. Serba salah itu bukan serba salah. Cuma kita guru BK tidak tahu apa yang dilakukan sehingga kita dihargai. Bagaimana Pak kalau yang kita empat tadi, Pak Putra? sebagai wakil kesiswaan sekaligus sebagai BK? Nah, sebenarnya kalau propriety itu melarang. Yang boleh wakasi kurikulum, humas, sarana, tapi kesiswaan hindari. Kenapa? Karena tugas BK bertentangan dengan kesiswaan, tapi mendukung, tidak boleh dipisahkan. Betul. Itu Bu, ya sampaikan saja Bu. Kalau disuruh menghukum anak-anak ya, bilang Pak, di sekolah itu kan kalau ada pelanggaran, ada orang mengobati, ada orang menyakiti. Kalau memberi hukuman itu menyakiti, ya, kemudian yang sakit itu harus diobati. Kenapa persoalan itu sampai di luar, sampai ke orang tua, sampai demo orang tua? Karena tidak diobati. Kenapa bisa? Karena BK disuruh menyakiti, disuruh merahasia, disuruh gunting rambut. Ya, seperti itu. Kemudian disuruh juga mengobati. Mana bisa orang menyakiti, dia juga mengobati. Nah, supaya bagus, biarkan kesiswaan menyakiti dengan melaksanakan sanksi. Tidak boleh tidak diberikan sanksi anak-anak. Kalau melanggar harus ada aturan sekolah diberi sanksi. Itu kesiswaan. Sesudah itu kita BK mendukung sehingga tidak persoalan itu keluar, tidak sampai ke orang tua. Seperti itu, tidak sampai ke polisi. Karena ada yang mengobati, ya. Ada yang mengobati rasa sakit anak-anak kita. Bisa dipahami, Bu. Kasih tahu ke sekolah seperti itu. Tapi dilematis jadinya ya Pak ya. Itu Karena Bu. Bapak Ibu guru kita, teman-teman kita itu kan menganggapnya anak bermasalah semuanya sama BK. Saya pernah punya sharing aja. Saya pernah punya pengalaman. Ada anak yang dikeluarkan dari kelas.
Kemudian saya tahu, akhirnya saya ajak ngobrol, dia. Lah gurunya itu malah gini, wah malah diajak ngobrol, tomboknya dihukum apa piye gitu. Karena saya jadi, loh saya kan saya kadang itu mau menyampaikan seperti itu, takutnya tidak diterima dari Bapak Ibu guru yang lain. Dikiranya kita yang tidak mau mengatasi itu, dikiranya kita nanti tidak ada pekerjaan dan sebagainya gitu Pak. Dilemanya begitu saya Pak. Nanti disampaikan dulu Bu, pekerjaan guru BK itu adalah membantu anak-anak mengenal dirinya. Pertanyaannya, bisa Ibu enggak bantu anak-anak mengenal gaya belajarnya, kepribadiannya, bakatnya? Takutnya Ibu juga memang tidak bisa membantu anak-anak mengenal dirinya. Itu. Takutnya memang Ibu ditanya. Kali Pak, betul. Ternyata Ibu tidak bisa juga membantu anak-anak mengenal gaya belajarnya, ya, mengenal kepercayaan dirinya, mengenal kepribadiannya, ya, mengenal motivasinya. Itu masalahnya di situ. Baru mulai ya Bu, baru di situ. Sudah itu, bisa enggak Ibu masuk kelas memberi informasi, memanfaatkan gaya belajarnya, ya, memanfaatkan kepribadiannya. Jangan sampai Ibu tidak punya tugas kemampuan di situ. Makanya Ibu dikasih, ya tangani saja masalah, lebih mudah kan? Nah, sekarang yang kedua Ibu, jangan Ibu mau mendengar diatur orang lain. Nggak usah, terserah orang mau bilang apa. Ya, karena Ibu digaji membantu anak-anak agar bisa menyelesaikan masalahnya. Seperti itu ya, bisa bahagia. Ibu digaji di situ, bukan digaji oleh guru. Siapa tadi guru yang marah-marah itu? Nggak usah, nggak ada hubungan. Itu hanya rekan kerja Bu. Tetap lakukan tugas kita seperti itu. Nanti disampaikan ke ibunya. Kalau mau dihukum, suruh ke kesiswaan, Bu. Saya hanya membantu anak-anak agar dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan ibu. Begitu. Batas terjauh seperti itu. Ada juga sih bisa dihukum sanksi di BK. Ada namanya time out tekniknya. Itu bisa, itu time out. Ya, seperti itu. Nanti baca time out deh, Bu. Nah, itu boleh. Ya, ada tekniknya. Ya, jadi cara kita yang menangani anak-anak seperti itu. Ya, cara kita sehingga anak-anak mau berubah menjadi baik. Tapi persoalan mau diberi sanksi. Seperti mau marah rahasia itu dilarang marah rahasia, Bu. Ikut rahasia dilarang. Ya, kasihan itu anak-anak kalau ibu rahasia baru temukan roti basi di tasnya. Kira-kira gimana tuh, Bu? Ya, nasi coba Ibu. Ibu bagaimana perasaannya kalau Ibu marah rahasia mencari narkoba lah. Kayak yang ditemukan adalah di tas seseorang anak itu dibungkus plastik nasi saja. Tidak ada lock pauknya, Bu. Gimana itu perasaan itu anak waktu di rahasia, Bu? Guruku lihat kasihan nasi jiku bawa. Kasihannya itu, Bu. Itu perasaan kecil apa ya? Sakit sekali tuh anak, Bu. Malu itu. Ya, malu, Bu. Kasihan itu. Makanya kita tidak boleh ikut rahasia. Seperti itu. Ya. Jangan sampai kita permalukan anak-anak itu, kasihan. Bukan narkobanya yang bikin kita was-was, itu tadi perilaku apa ya? Kekurangan anak kita, kasihan yang ada di situ. Ya seperti itu ya Bu. Nanti mereka bawa botol aqua ke sekolah, botol gelas yang sudah penyo-penyo, yang bekas, diisi air. Kan malu Bu dilihat itu, kasihan. Mau tidak bawa, mau minum, bawa tidak ada tempat air minum yang layak. Yang ada adalah botol aqua yang sudah penyo-penyo bekas. Coba Ibu. Ibu baru memegang tasnya, nah itu sudah stres. Guruku lihat botol minumanku. Ya, guruku lihat nasi basi yang kubawa atau nasi yang tidak ada lauk pauknya dibungkus plastik. Gimana itu kesan dia stres? Ya, padahal yang kita cari itu narkoba, rokok, benda tajam yang tidak ada hubungannya dengan itu, Bu. Tapi itu kan anak-anak kasihan itu seperti itu. Ya, sehingga kita tidak bisa, Ibu. Makanya BK diminta jangan melakukan rahasia, jangan menyetujui perjanjian, seperti itu. Kita masuk aspek-aspek psikologis anak-anak kita. Ya. Dan saya, Bu, biasa mengalami pengalaman seperti itu, makanya saya tidak mau rahasia. Saya katakan saya tidak mau deh. Seperti itu ya. Kalau mau ada HP hilang di sekolah saya katakan suruh gurunya rahasia di situ. Saya tidak mau ikut-ikut. Ya seperti itu. Karena saya itu tadi, pikiran saya begitu, Bu. Kasihan itu anak-anak kita yang membawa
benda-benda halal tapi bisa membuat malu, ya, membuat malu. Saya biasa begitu, Bu. Anak-anak dapat roti bekas, ya, coba roti bekas temannya yang dibuang, dia ambil kasih masuk di tasnya. Itu dibawa, kamu udah bawa pulang makan, dia tidak makan di sekolah itu, Bu, tapi dia mau bawa makan di rumahnya, di jalan ketika pulang. Dan ketika pulang dia bahagia sekali mau makan roti bekas yang sudah dibuang temannya yang jatuh, ya. Seperti itu. Dan itu disembunyikan. Nah, kalau ibu memegang tasnya, apa yang terjadi kira-kira, Bu? Malu, Pak. Malu. Malu. Jantungnya berdebau. Guru sudah dapat kasihan roti yang kupungut tadi, yang sudah ada bekas injakan sepatunya, itu kan. Nah, seperti itu, Bu, ya. Seperti itu. Sehingga kita mencoba bertindak secara profesional karena banyak hal-hal yang kita ingin hindari. Seperti itu ya, Bu. Sampaikan saya ke sekolah Ibu Nuri, ya. Yes, Pak. Pak, kalau saya kasih sanksi anak-anak, saya juga harus obati supaya perasaannya menjadi baik, kan sulit. Ya, jeruk makan jeruk. Nah, nanti biarlah teman yang menghukum itu anak kesiswaan. Saya mengobati sehingga kalau ada masalah tidak keluar dari sekolah. Ya, kepala sekolah pasti setuju itu, Bu. Karena dia juga tidak mau anak-anak masalahnya sampai di ruang, di demo, di apa. Jadi ya, Bu. Jadi biarkan kesiswaan menyakiti dengan aturan tata tertib. Kita mengikuti di belakangnya dengan mengobati sehingga persoalan itu bisa diterima oleh anak-anak kita. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu, ya. Oke, untuk hari ini mungkin cukup ya. Nanti kita lihat besok kita coba lagi diskusi. Mungkin permasalahan-permasalahan begini ada masalah Ibu kita bicarakan. Karena itu juga masalah yang akan kita lakukan. Seperti itu ya, Bu. Baik, mungkin hari ini cukup ya. Mari bersama-sama Bapak dan Ibu kita menutup kegiatan kita dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Arianti yang sudah memimpin kita dengan hikmat dan penuh makna. Semoga kita semua diberi berkah kesehatan, ya. Baik Bapak dan Ibu, saya mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra. Terima kasih, Pak Putra. Terima kasih Pak. Malpraktek. Banyak. Langsung praktek. Saya Ada. Hati-hati. Izin lift duluan Bapak Ibu. lagi ya. Oke, izin lift juga, izin lift. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Oh iya Bu Nuri nitip Iya. itu rekamannya mohon di share nanti. Terpental punya saya nggak bisa ngerekam. Kayaknya Saya punya kemarin Pak Arif bagaimana ya ngirimnya itu? nggak dari awal tapi Pak. Kalau nggak yang untuk hari ini, untuk siang ini, untuk kemarin-kemarin saya masih ada backupnya. Ini yang siang ini Saya tadi kebetulan nggak dari awal Pak. nggak apa-apa, seadanya. Ya, ini tadi ada momen-momen terakhir Pak, itu yang bagus buat kita, cuman saya nggak rekam nih lah ya. Saya save dulu.